Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman saya yang telah menjelaskan episode ini. Dan untuk selanjutnya, perkenalkan saya Ahmad Hussein dari Universitas Diponegoro Semarang. Saya akan mempresentasikan data dan hasil penelitian dari kasus yang telah diberikan di untuk daerah Jogja sendiri merupakan daerah bagian dari lempeng-lempeng benua Eurasia yang terdekat dengan zona subduksi atau penunjaman yang terbentuk akibat dari gundukan atau lempeng benua Eurasia dan benua Samudra Hindia. Misalnya itu langsung sejak lama, terutama dari zaman Kapur sekitar tahun 60 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Nah, untuk lempeng benua Eurasia sendiri itu bergerak secara relatif ke arah selatan dengan kecepatan sekitar 0,4 cm per tahun, dan lempeng Samudra Hindia itu Hindia Australia bergerak relatif ke utara dengan kecepatan 10 cm per tahun. Tumbukan yang berarah tegak lurus ini mengakibatkan palu atau zona subduksi cekungan muka dan jalur magmatisme yang selanjutnya membentuk jalur gunung api yang termasuk kita tahu Gunung Berapi di Yogyakarta. Nah, cekungan rentaman dan pola struktur geologi. Zona subduksi yang terletak di daerah selatan, daerah Yogyakarta yang berjarak sekitar 256 km dari pantai Parangtritis, karena sebagian besar wilayah Yogyakarta merupakan daerah dataran yang tertutup oleh endapan perombakan gunung api muda hasil kegiatan gunung Merapi. Bagian dari yang tertutup oleh sebagian endapan aluvial ini menjadi sebagian besar wilayah Yogyakarta menjadi tanah yang subur dan air yang melimpah, sehingga pemukiman dan aktivitas penduduk terkonsentrasi di sini. Pada bagian barat, yaitu daerah Kulon Progo, dataran ini merupakan dataran perbukitan. Untuk ketinggian sendiri di daerah Jumbranan itu sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Dan wilayah ini perbukitan ini terkikis oleh sungai yang membentuk serangkaian lembah radial. Nah, untuk kembali ke gempa sendiri, yaitu tercatat gempa Yogyakarta itu US yang bahwa pusat gempa tersebut terletak pada koordinat 8.01 lintas selatan dan 110,29 timur pada kedalaman 17,2 km. Kekuatannya sekitar 6,2 dan intensitasnya kerusakan dalam skala MI sekitar 7. Nah, menurut BMKG, gempa berpusat pada 7,89 derajat lintang selatan dan 110,37 lintang derajat 7 timur, dan untuk kedalaman sendiri sekitar 40 km dengan besaran kekuatan gempa 6,2. Untuk intensitasnya sama 7 mmi. Nah, dengan hasil analisis pemantauan gempa susulan itu melihatkan bahwa jumlah kekuatan gempa itu semakin mengecil. Jadi ketika ada gempa awal, gempa yang terjadi di Jogja yang paling besar itu kemudian disusul dengan gempa-gempa dengan kekuatan kecil. Nah, untuk ini beberapa datanya, jadi sekitar sebanyak 170 kali pada 27 Mei 2006. Pada hari selanjutnya itu ada 126 kali, hari selanjutnya ada 79 kali, dan seterusnya sampai yang terakhir pada tanggal 11 Mei ya, sampai terjadi 11 kali tahun 2006. Ini menandakan bahwa ketika gempa besar itu terjadi, bukan hanya gempa full yang terjadi pada awal saja, tapi selalu ada gempa-gempa susulan lainnya.
sedikit informasi bahwa di beberapa tempat itu terbuka air terjun yang setinggi 30 meter itu di bagian barat bagian barat ini bahwa ada air terjun setinggi 30 meter. Untuk bagian timur Yogyakarta, sedikit data mengenai geografisnya, bagian timur Yogyakarta sendiri ada daerah yang dinamakan Wonosari. Daerah itu merupakan perbukitan khas bagian dari khas Gunung Sewu. Batuan yang usul wilayah Yogyakarta pada umumnya merupakan endapan kuartet yang berasal dari endapan perombakan gunung api muda dan endapan aluvial dan batuan sedimen tersier. Endapan perombakan gunung api kemudian dihasilkan oleh erupsi gunung api, khususnya gunung Merapi. Secara umum batuan hasil dari erupsi gunung api itu merupakan abu vulkanik, lava, erupsi vulkanik, erupsi dan aglomerat. Untuk batuan vulkanik sendiri lainnya merupakan banyak dapat di sekitar wilayah Yogyakarta merupakan hasil dari gunung erupsi Tejar, Besar, Balak, Candi Kukuh, Merbabu, Sumbi, dan Merapi. Nah, ini untuk data mengenai gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta. Jika ini saya dapatkan dari media sosial. Jadi yang terkena dampak dari juga ini bukan hanya dari provinsi DIY saja, melainkan dari provinsi Jawa Tengah juga. Yang terutama daerah Kabupaten Klaten ini yang cukup banyak terdampak. Karena ini menurut data ada sekitar 1.045 orang yang meninggal dan sekitar 18.127 orang luka-luka. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Magelang yang lebih daerah Magelang, Boyolali, Sidoarjo, Purworejo yang tidak lebih dari 10 orang yang meninggal. Jadi kalau di daerah luar di Jakarta sendiri yang paling terdampak itu daerah Kabupaten. Nah, untuk daerah DIY sendiri, daerah Jakarta sendiri tercatat bahwa yang terkena paling parah itu di daerah Bandung. Sekitar 4.151 orang meninggal dunia dan 12.026 luka-luka. Ini terkonfirmasi oleh media sosial DIY. Dan ada juga Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Masing-masing tidak lebih dari 250-an untuk korban yang meninggal. Dan kalau secara umum dijumlahkan, total yang mengalami dampak korban meninggal di Provinsi DIY dan Jawa Tengah sendiri ada sekitar 5.743 orang meninggal dan sekitar 38.423 orang luka-luka. Sangat banyak sekali korban jiwa yang didapatkan dari gempa di Kabupaten Bandung. Next. Nah, ini ada rekapitulasi kerusakan rumah penduduk terutama di daerah Presiden. Untuk dari gempa ini bukan hanya menelan korban jiwa saja, melainkan juga korban kerusakan bangunan, sama bangunan penduduknya dari sekitar daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Untuk kabupatennya sendiri masih sama seperti data dari awal tadi. Untuk terdampaknya juga masih sama dengan Kabupaten Bantul yang paling parah di daerah Jakarta sendiri dan Kabupaten Klaten juga yang paling parah di luar DIY. Ini bisa dibagi data-datanya. Untuk daerah DIY sendiri ada sekitar rata tanah itu ada sekitar 96.290, rusak berat itu total semua dari 117 117 dan 162
rusak ringan ada 126, 200 untuk daerah Jawa Tengah ada 30.219 untuk rata tanah, untuk rusak berarti aja 216, dan untuk rusak ringan tinggi ada banyak 100, 200. Itu dari total keseluruhan dampak rekapitulasi bangunan ya diperoleh dari daerah istimewa Yogyakarta dan daerah Banten. Jadi ada 126.932 untuk rata tanah, terus ada 193, 399 untuk rusak ringan dan 259 atau 819. Ini untuk data itu intensitas kecepatan untuk tempat ini sendiri itu kalau daerah Klaten ini yang paling terdampak dari posisinya mendekati daerah istimewa Yogyakarta, daerah sini, daerah Jawa Tengah. Ini intensitasnya bisa. Nah, pada peta seperti itu terlihat dari hal lain kerusakan terbesar pada waktu gempa 2017 seluruhnya berada pada Surabaya, maka itu yaitu wilayah wilayah Big Bang Acceleration 0,4 billion periode ulang 500 tahun atau 10% probability of this index in 30 years atau 0,7 untuk periode ulang 500 tahun atau sekitar 2% probability of this index in 30 years. Artinya, peta PS ada juga hanya mungkin perlu sedikit kualitas saja untuk melihat detail apakah jika semua struktur bangunan itu sudah tahap guncangan, maka bangunan yang rusak parah itu mungkin hanya dilalui rekan rumah atau teman berat tanah yang jadi ini yang paling ditetapkan adalah untuk menghindari korban jiwa. Kalau adanya pengetahuan yang kawasan ini kita masyarakat khususnya dalam membangun rumah, lalu adanya rumah kita itu ya untuk ketika gempa terjadi tidak langsung mengakibatkan bisa terhindar atau bisa kita tekankan. Selain itu setelah pengetahuan juga wawasan ada juga perlu adanya jalur mitigasi ketika khususnya daerah perbatasan daerah padat itu sangat riskan ya. Daerah itu otomatis jalannya kecil karena jumlah penduduknya banyak, maka otomatis bangunannya harus kuat dalam menghadapi gempa. Nah ini rata-rata di daerah Jakarta menurut saya sendiri tidak asli juga ini mungkin menurut saya kalau adanya pengetahuan untuk masyarakat dalam membangun rumah dan baik bersama dapat dijadikan sebagai pengurangan untuk pengurangan jumlah korban jiwa dalam gempa yang akan terjadi yang mungkin akan terjadi sesuatu.
Nah, itu saja informasi dari saya. Saya ucapkan sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman saya. Persilakan. Saya sekian. Kalau itu jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.